ngilangin perasaan di hatinya dari dililit utang. Utangnya mah kudu bayar. Lah enak ada doa dibaca utang lunas. Mau ya Rasul ajarkan saya, diajarkan doa ini dari Nabi kepada orang tersebut, tapi hakikatnya kepada kita semua umat Islam. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal ajzi wal kasal wa minal jubni wal bukhal wa min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Yang namanya utang bukan cuma janji, bukan cuma duit doang. Ketika terlontar sesuatu, maka itu dianggap utang, maka harus segera dipenuhi. Permasalahannya sekarang kan orang lebih senang ngomong ketimbang nepatin. Orang lebih senang janji. Orang lebih gampang bikin janji daripada nepati. Padahal itu juga dianggap sebagai sebuah utang yang harus segera dilaksanakan. Tuh, kalau janjinya mau bukan main, manisnya kalah pula. Belum kepilih. Belum kepilih. Udah kepilih mah udah aja ngurus masing-masing. Ekonomi ya tetap aja begini. Rakyat mah tetap aja engkak-engkuk nyari duit sendiri. Engkak-engkuk ngerti kan? Banjir mah tetap aja rembes kemana-mana. Nih ya Mas nih, kemarin di TV One Catatan Demokrasi saya katakan 2 tahun menjelang suksesi kepemilihan nasional, mesin udah mulai panas. Masing-masing punya kepentingan, masing-masing bakalan narik-narik. Kita tinggal nih rakyat, masyarakat, umat Islam kudu dewasa. Jangan lagi sampai yang kayak udah timbang beda pilihan sama teman main pelotot-pelotot. Ya akhirnya mah tetap aja kita kismin berjamaah. Jangan begitu lagi dah. Jelas. Yang rugi kita sendiri, yang tekor kita sendiri. Soal milih mah milih saudara dah silakan. Tapi yang terpenting kita ini umat Islam udah waktunya, udah wayaknya kudu dewasa dalam menyikapi segala macam perbedaan. Sebab kalau kita centang perenang terus, kita gontok-gontokan terus, kagak maju-maju kita. Hei. Tiga, tergesa-gesa yang dianjurkan bayar utang. Yang keempat, tergesa-gesa yang dianjurkan agama mengikuti tiap kali kesalahan dan dosa dengan istighfar dan memperbanyak amal ibadah. Ini dianjurin. Hadirnya kita di majelis ini, alhamdulillah, dawam setiap malam Kamis diselimuti oleh rahmatnya para malaikat. Enggak cuma itu, bubar kita dari pengajian ini, menapakkan kaki yang pada ngetuk tahu ngetuk, yang pada jalan kaki bubar ke rumahnya masing-masing, yang pakai kendaraan, sepanjang perjalanan kita menuju ke rumah pulang dari majelis ini, Allah rontokkan kesalahan dan dosa-dosa. Karena itu ini bagian dari ibadah. Saya dengan Habib, guru kita Habib Muhammad Sahab, sudah menjelajahi dakwah di negeri tercinta kita Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke. Saya melihat
animo semangat umat Islam untuk beribadah luar biasa. Tinggal dibarengi dengan semangat taklimnya saja. Nih, kayak malam Kamis sekarang ini, semangat beribadah bagus, dibarengi dengan semangat menuntut ilmunya. Itu afdol. Sebab kita beribadah pengen punya nilai di sisi Allah, pengen diterima. Ibadah yang tidak dilakukan tanpa ilmu, nol, nggak punya nilai apa-apa. Maka semangat beribadah dibarengi dengan semangat menuntut ilmu, menghadiri majelis-majelis taklim. Jangan seperti apa yang dikatakan guru kita tadi tuh, qanaah bil jahli, ama goblok hobi. Kecak aja kalau ada orang kayak begini dikecak. Ama goblok hobi. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, karenanya dianjurkan untuk bersegera dalam soal beribadah dan meningkatkan kualitas ilmu kita. Sebab ibadah dan hadir di majelis-majelis ilmu seperti ini, itu juga nilainya luar biasa, ibadah. Bahkan duduknya sesaat orang di majelis ilmu sama bobotnya seperti orang sunat, sholat sunat 1000 rakaat. Saudara pernah sholat sunat 1000 rakaat? Nah, yang 20 aja lengkap. Borong yang 1000. Duduknya kita di majelis ini, mendengarkan petua-petua yang disampaikan oleh guru kita, luar biasa keutamaannya. Setiap kita tentu pengen nilai-nilai ibadah yang kita lakukan tidak hampa, bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dari itu terus giat menuntut ilmunya. Mohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatkan yang kuat, mohonkan kepada Allah bahwa tiap malam Kamis saudara diberikan kesehatan, diberikan keluangan waktu untuk bisa hadir di majelis ini. Dan jangan lupa diberikan kelebihan rezeki, isi kotaknya. Jangan cuma ilmu guru lu sedotin, ngisinya kagak lu. Nah, kadang-kadang kita curang sih bang. Kadang-kadang kita curang. Ilmu guru kita peresin aja. Sama guru belakang budak kita. Karena itu sekali lagi saya katakan bahwa setiap kita tentu pengen ibadah kita diterima. Maka modalnya tidak lain dan tidak bukan menuntut ilmunya. Habib sudah katakan apapun ada ilmunya. Mau zakat ada ilmu, mau sedekah ada ilmunya, mau sholat ada ilmunya. Dan orang yang punya ilmu, al ilmu nur, cahaya. Cahaya itu dari Allah. Lihatlah guru kita Habib Muhammad Sahab, terlepas dari nasabnya yang memang datuknya adalah Rasulullah SAW. Tapi lihatlah orang yang berilmu, aura pancaran di wajahnya tuh beda. Adem kita ngelihat orang yang berilmu, tenang hati kita ngelihat para ulama-ulama yang soleh. Kenapa? Pancaran ilmunya tersurat dari wajahnya. Lain kalau tampang kita dilihat mandi kagak mandi, butak aja udah butak. Makanya derajatnya kemudian beda ya. Satu hari Rasulullah mau masuk ke dalam masjid. Dari dalam masjid kelabakan lari terbirit-birit setan. Hampir amprogan. Amprogan ngerti amprogan? Nabi mau masuk, setan lari terbirit-birit dari
dari dalam masjid. Gurabakan, terbirit-birit, ketakutan. Kata Nabi, Om setan, sini sebentar. Kenapa kamu lari dari dalam masjid kayak ketakutan begitu? Kata setan, ya Rasulullah, saya tadinya di dalam masjid mau gangguin orang yang lagi sembahyang. Terus saya anak tongok. Nah, lu ngerti kan gak mau? Saya lihat-lihat, di pojokan ada orang yang lagi tidur. Saya takut, makanya saya buru-buru keluar. Apaan aja saya tabrak. Kata Nabi, kamu nih aneh setan. Sama orang yang lagi sembahyang, lagi sholat, kamu berani. Sama yang orang yang lagi tidur, segitu takutnya. Ya Rasulullah, yang tidur itu orang alim, yang sholat orang geblek. Godain orang geblek, sholatnya mah gampang, dikilik-kilik juga batal udah. Tapi kalau tuh seorang yang lagi sholat batal, tuh orang yang geblek lagi ibadah batal, lalu orang alim yang lagi tidur dia bangun, entar dikasih tahu cara sholat yang baik dan benar, cara sholat yang khusyuk. Kalau dikasih tahu, sampai kapanpun saya nggak bakalan bisa gangguin tuh orang lagi. Makanya saya ngalah dan biarin tuh orang geblek malam ini selamat. Segitunya saudara, segitunya. Iblis laknatullah alaih gak akan bisa, insya Allah. Orang yang istiqomah menggunakan ilmunya lalu diamalkan ilmunya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja kabarkan kepada Habib Muhammad Sahab yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat, lebih kurang saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi